Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lareta Putri Alia Mevia dengan NIM 142220076. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya dari makalah dengan tema finansial teknologi dan judulnya pengaruh literasi keuangan Gen Z terhadap kegiatan investasi melalui vintage. Untuk topiknya sendiri di sini ada 4 topik. Topik yang pertama yaitu pendahuluan, topik yang kedua yaitu metode penelitian, topik yang ketiga yaitu hasil penelitian dan pembahasan, topik yang keempat yaitu kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pendahuluan dan kenapa saya mengambil tema finansial teknologi tersebut. Yang pertama ini ada pendahuluan. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi seperti saat ini, Gen Z harus bisa memahami pentingnya literasi keuangan dan investasi sejak dini. Literasi keuangan bagi mereka yang belum paham akan manfaat dari teknologi keuangan digital sangat berpengaruh besar bagi mereka karena literasi keuangan bukan hanya sekedar pemahaman terhadap istilah dan konsep finansial, tetapi juga kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan untuk keputusan jangka panjang. Selain peningkatan literasi keuangan terkait perbankan, pemahaman akan risiko dan keterampilan berinvestasi juga penting karena pada saat ini banyak dari mereka yang belum paham tentang investasi. Melalui vintage ini sudah sangat dimudahkan dalam bertransaksi, investasi maupun menabung. Beberapa tahun ke depan, Indonesia ini membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang keuangan yang memadai agar bisa bersaing dengan negara lain dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. PPT ini akan membahas tentang dampak positif dan pengaruh literasi keuangan terhadap Gen Z serta keterkaitan antara literasi keuangan dengan finansial teknologi. Jadi, kenapa saya mengambil tema tersebut? Karena di zaman yang teknologi sekarang ini kan, pasti nggak asing lagi dengan kayak smartphone. Habis itu, untuk Gen Z seusia saya ini dan yang lain, mungkin bagi mereka itu, pasti udah banyak yang megang HP lah, kayak digital ini udah nggak asing lagi bagi mereka. Dan di sini tuh, saya mengambil ini juga pengen meneliti, sebenarnya literasi keuangan ini penting atau enggak sih? Atau kayak kita cuman ikut-ikutan FOMO, misal kayak, ada teman yang ikut investasi dan lain-lain, dan kita langsung ikutan aja. Nah, karena saya juga baru terjun di dunia investasi, karena yang sebelumnya juga saya masih ragu-ragu dan sebenarnya banyak kayak mahasiswa atau dari generasi Z ini yang belum bisa memanfaatkan tentang investasi atau keuangan digital itu dengan baik dan bahkan kayak dari mereka pun banyak yang belum, menyentuh tentang keuangan digital kayak perbankan, kayak mereka masih kayak, ya pakainya cash aja, dari orang tua dikirim cash gitu dan mereka nggak menggunakan misal kayak m-banking dan lain-lain. Nah, habis itu, dalam konteks vintage, kayak platform-platform digital seperti aplikasi, investasi, peer-to-peer lending, dan payment gateway itu memberikan alternatif baru bagi Gen Z untuk memulai kegiatan investasi. Namun tanpa literasi keuangan yang memadai, kayak resiko kesalahan investasi atau pengelolaan keuangan ini bakal meningkat. Nah, oleh karena itu penting bagi Gen Z sendiri atau kita tuh menyelidiki sejauh mana sih risiko dan peluang yang terlibat dalam investasi melalui vintage. Nah, kan banyak juga yang kayak, kita, apa namanya, main kayak saham dan lain-lain, tetapi kita tuh nggak tahu resikonya. Kita kayak ikut-ikut temen, misal, si A dia, eee, belajar saham mungkin kayak dia udah
menganalisis saham mana yang menurut dia cocok dengan keuangan dia. Tetapi ada juga yang si B ini ikut-ikutan si A untuk main saham dan tanpa tahu resikonya. Kayak langsung aja lah ditaruh ikut-ikutan, ternyata dapat rugi. Walaupun investasi ini penting, tetapi kita juga perlu literasi keuangan. Kayak gimana sih resikonya kalau misalnya kita mengambil saham ini? Ya sebenarnya untuk menganalisis keuangan itu sendirilah. Investasi memang kayak apa ya? Di luar sana kalau kita nggak tahu resikonya ini kayak wah ternyata keuntungannya ini lebih gede daripada reksadana atau yang lain, tetapi di sisi lain juga risikonya ini lebih tinggi karena sekali kita kena rugi, minusnya ini bisa lebih banyak daripada keuangan yang lain kayak reksadana pasar uang atau obligasi gitu-gitu. Dan di sini saya lebih ke menonjolkan tentang Gen Z ini eh, harus memanfaatkan literasi keuangan yang lebih tinggi. Jadi kayak eh, biar kayak resiko-resiko yang sebelumnya saya sebutkan ini tidak terjadi. Nah, terus selanjutnya ini artikel ini juga akan mengeksplorasi bagaimana sih literasi keuangan ini dapat meningkatkan kepercayaan diri Gen Z dalam mengambil resiko investasi. Jadi kalau misalnya tanpa ada literasi keuangan, pasti dari Gen Z pun dari saya sendiri juga kurang percaya diri lah, masih takut-takut, apalagi kayak dana kita sebagai mahasiswa ini masih terbatas, belum yang kayak orang tua kita yang mungkin bisa memasukin kayak 50 juta ke atas dan lain-lain. Pasti kan kita dana mahasiswa ya masih terbatas banget. Jadi penting juga kita bisa mengelola, misal kayak kita ada dana 5 juta, penting juga kita bisa mengelola 5 juta itu menjadi untung, bukan malah menjadi rugi. Jadi menurut saya literasi keuangan ini juga penting. Jadi selain kayak meningkatkan apa namanya investasi dari uang sebelumnya, kita bisa tahu resikonya tuh gimana. Dan kebanyakan dari Gen Z juga masih ke fintech kayak bagian menabung kayak di m-banking. Tetapi untuk jangka panjang juga menabung ini bunganya lebih besar daripada investasi. Jadi lebih baik kayak kita bisa pindah ke arah investasi karena biar bisa melawan biar bisa melawan suku bunga juga untuk beberapa tahun ke depan. Jadi kayak nggak kalah sama inflasi gitu. Terus eh, kayak Gen Z itu juga harus sadar akan instrumen keuangan dan pemahaman tentang bagaimana fintech beroperasi dapat membantu mereka merencanakan masa depan keuangan yang lebih baik. Terus saya mengambil penelitian ini juga akan menyoroti pentingnya pendidikan keuangan yang inklusif dan akses yang mudah terhadap informasi finansial bagi Gen Z. Jadi kayak kita kan ini sekarang udah teknologinya digital, udah menggunakan finansial teknologi dan sekarang investasi itu lebih gampang kayak pakai Bibit, pakai Stockbit dan lain-lain. Jadi ibaratnya kita tuh punya banyak kesempatan lah, nggak kayak tahun-tahun beberapa tahun yang sebelumnya kayak kita mau investasi pun atau beli saham kita harus ke bank dulu atau intinya itu lebih ribet daripada tahun sekarang. Kalau tahun-tahun teknologi yang sekarang ini yang saya ketahui eh, investasi tuh nggak harus ke bank-bank kayak kita bisa bikin di akun di aplikasi itu sendiri kayak banyak aplikasi-aplikasi fintech yang memadai dan terpercaya juga. Jadi kayak kita nggak harus ke sana ke sini, lebih istilahnya lebih gampang dan kayak bagian menabung pun sekarang untuk kayak bank kita juga nggak harus bikin ATM ke bank, kita bisa bikin ATM lewat online atau m-bankingnya juga bisa lewat online gitu. Jadi sekarang lebih dipermudah. Dan menurut saya juga kayak pemerintah, pendidikan, itu tuh menjadi kunci juga untuk meningkatkan literasi keuangan bagi mahasiswa atau Gen Z. Jadi kayak agar lebih optimal lagi ke depannya. Dan pasti kita juga kan untuk generasi masa depan yang akan membantu Indonesia untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Jadi lebih baik sejak dini diajarkan tentang investasi.
Untuk materi selanjutnya ada metode penelitian. Di sini metode penelitian yang digunakan oleh saya yaitu metode kualitatif deskriptif berdasarkan menganalisis data yang bersumber dari wawancara maupun analisis hasil kuesioner oleh narasumber dan analisa literatur review berdasarkan penelusuran teknik pengumpulan data melalui jurnal, artikel, atau makalah terkait. Selanjutnya yaitu ada hasil penelitian. Untuk hasil penelitian sendiri, penduduk yang berada dalam rentan usia produktif yaitu usia 15 hingga 64 tahun berjumlah sekitar 183,36 juta jiwa atau 68,7% dari total populasi menurut Badan Pusat Statistik 2018. Dominasi generasi muda menjadi peluang dalam tantangan bagi transformasi digital terutama dalam literasi keuangan dan layanan keuangan digital. Generasi milenial sangat berpotensi dalam mengadopsi layanan keuangan digital sebab smartphone dimiliki oleh 95% individu dari generasi ini serta 45% dari mereka memanfaatkan layanan perbankan digital. Jadi dari yang tadi yang sudah saya jelaskan, untuk zaman sekarang ini hampir 95% individu ini udah menggunakan smartphone atau layanan digital ini, tetapi masih setengahnya sendiri dari mereka yang hanya memanfaatkan layanan perbankan digital. Mungkin masih banyak kayak di pelosok-pelosok yang mereka kekurangan informasi tentang perbankan digital ini atau aksesnya itu masih sulit. Jadi masih banyak yang belum memanfaatkan layanan perbankan digital. Terus 95% generasi milenial memiliki smartphone dan hampir separuh dari mereka menggunakan internet banking. Hal ini menciptakan peluang besar untuk meningkatkan literasi keuangan melalui platform digital. Namun tantangan utama yang dihadapi generasi muda adalah memahami perbedaan antara menabung dan berinvestasi. Jadi menurut saya sendiri dari hasil penelitian yang sudah saya teliti ini dari artikel-artikel atau jurnal-jurnal yang lain, generasi muda ini masih apa namanya? Masih belum paham akan investasi. Jadi dari mereka ini masih investasi ini masih asing dan masih takut-takut. Dari mereka emang sudah ada apa namanya? Kenaikan untuk menabung di kayak menggunakan akses perbankan yang digital. Tetapi untuk investasi ini masih banyak yang satu belum mengetahui kayak tentang investasi apa yang cocok untuk mereka dengan modal sedikit karena mungkin literasi keuangannya juga belum memadai juga dan dari orang lain pun kayak mereka belum mendengar dari orang lain kan kadang kayak kita ikut-ikutan karena ada orang lain cerita misal kayak investasi ini nih bagus tapi kadang generasi Z ini belum mau mencari tahu sendiri gimana sih investasi. Sebenarnya saya mengambil ini juga karena diri saya juga karena saya baru tertarik investasi karena mengikuti eh, kayak kuliah umum gitu tentang investasi. Jadi saya pikiran saya jadi lebih terbuka. Oh, ternyata investasi ini penting dari sekarang karena untuk jangka panjang pun penting juga lebih bagus daripada menabung gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang belum mengetahui tentang investasi atau belum terbuka tentang investasi, mungkin karena dia belum apa literasi keuangannya ini belum tinggi lah atau dia belum paham banget atau misal bisa juga karena dia masih takut-takut dia udah tahu udah paham tapi untuk berinvestasi dia masih takut karena resikonya yang tinggi. Terus, upaya untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan Gen Z dan milenial perlu mempertimbangkan beberapa aspek kunci. Pertama-tama, pendidikan dan pelatihan mengenai literasi keuangan harus dimulai sejak dini, baik di tingkat sekolah maupun di luar lingkungan akademis. Program-program literasi keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pendidikan, pemerintah, dan sektor swasta dapat memberikan dasar pengetahuan yang kuat tentang konsep dasar keuangan, risiko, dan manajemen keuangan pribadi.
Dari yang tadi sudah saya jelaskan, peran pendidikan swasta itu tuh penting juga buat kita, kayak gimana sih tentang investasi itu, ya mungkin lebih diperbanyak tentang kayak kuliah umum tentang investasi atau dari dosennya sendiri menanyakan, "Kalian udah mulai investasi atau belum?" Karena di beberapa matkul pun ada dosen yang menanyakan itu, tetapi, belum yang menjelaskan secara rinci. Jadi kayak untuk Gen Z ini hasil penelitiannya, memang dari mereka ini sudah menggunakan handphone atau digital, tetapi masih setengahnya dari mereka yang memanfaatkan layanan perbankan dan masih, banyak juga yang belum terjun ke investasi. Materi selanjutnya yaitu pembahasan. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu terkait masih yang, hasil penelitiannya sebelumnya. Dalam jangka panjang, upaya meningkatkan literasi keuangan di kalangan Gen Z dan milenial ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Jadi untuk pembahasan juga ada, pengaruh literasi keuangan sama dampak positifnya itu apa sih gitu. Terus dengan memperkuat dasar pengetahuan dan keterampilan keuangan, generasi muda ini dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik, terus membuat keputusan investasi yang bijak dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, literasi keuangan yang kuat juga dapat membantu mengurangi tingkat ketidakpastian resiko finansial di kalangan generasi muda. Hal ini akan menciptakan keuangan masyarakat yang lebih stabil secara finansial dan memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi, dengan kayak dengan literasi keuangan kita yang tinggi, kayak bisa juga, eee, kayak tadi yang sudah saya jelaskan akan membantu, mengelola keuangan kita lebih baik. Jadi dengan adanya literasi keuangan ini, kita akan lebih paham, investasi apa yang akan kita ambil. Jadi, keuangan kita untuk kedepannya pun tetap stabil atau bahkan meningkat, tidak malah rugi, gitu. Terus dengan kita kayak investasi ke saham, itu kan sama aja membantu perusahaan, dalam dana lah, kayak ibaratnya kayak kita ngasih dana juga ke mereka, atau misal yang saya ketahuin ini misal kayak obligasi FR dari pemerintah, terus ada juga reksadana pasar uang, reksadana obligasi. Jadi kayak kita memberikan dana untuk mereka dan untuk pemerintah, mengelola dana tersebut dan kita kalau untuk obligasi mendapatkan kupon per 6 bulan, kalau investasi kayak saham gitu, mungkin tergantung kayak perusahaannya, nilainya ini lagi naik apa turun. Kalau misal kayak kita bisa menganalisis nih, ternyata perusahaan ini, keuangan laporan keuangannya ini untuk beberapa tahun ke depan dan ke belakang ini bagus gitu. Jadi kayak kita bisa memilih investasi di situ dan membuat keuangan kita nih ke depannya juga bagus. Jadi, itu juga dampak dari literasi keuangan, tuh. Jadi sebelum kita melakukan kayak keputusan, sebaiknya kita juga, mengetahui dulu resiko-resiko atau kita ya seperti literasi keuangan juga harus tinggi gitu. Jadi untuk meminimalisir resiko yang ada. Terus dengan demikian upaya bersama dalam meningkatkan literasi keuangan di kalangan Gen Z dan milenial di Indonesia itu bukan hanya merupakan investasi di masa depan individu, bukan hanya untuk kita juga, tetapi juga untuk investasi dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Jadi kayak Indonesia pun membutuhkan SDM yang paham akan literasi keuangan, karena untuk kedepannya keuangan itu kan sangat penting, kayak untuk di perusahaan, gini-gini, dan dengan kayak kita sudah paham tentang investasi dari dini, untuk menabung, investasi, dan lain-lain, untuk kedepannya kan kita juga mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, jadi mengikuti juga untuk pembangunan kayak ekonomi atau perusahaan-perusahaan gitu. Jadi aku membantu juga untuk pemerintah, bukan hanya untuk diri kita sendiri.
Nah, di sini nih ada pengaruh literasi keuangan. Sebentar. Yang pertama ini ada aksesibilitas dan kemudahan investasi. Yang kedua ada pemahaman risiko dan diversifikasi portofolio. Yang ketiga ada kesadaran teknologi keuangannya inovatif. Dan yang keempat ini ada tanggung jawab keuangan dan investasi berkelanjutan. Untuk aksesibilitas dan kemudahan investasi itu misalnya kayak literasi keuangan yang baik itu tuh dapat meningkatkan pemahaman Gen Z terhadap berbagai instrumen investasi. Jadi yang ditawarkan oleh fintech. Jadi dengan pengetahuan yang memadai itu kayak kita tuh lebih cenderung percaya diri untuk investasi. Jadi lebih mudah lah untuk memilih investasi apa yang cocok untuk kita dan bakal aktif kayak menggunakan aplikasi dan kita kayak percaya diri aplikasi apa yang mau digunakan oleh kita gitu. Yang cocok juga dan aplikasi itu juga kayak lebih enak gitulah untuk kita belajar. Terus dalam konteks ini, literasi keuangan juga dapat mendorong pendorong utama dalam meningkatkan partisipasi generasi ini dalam pasar investasi digital. Yang kedua ini ada pemahaman risiko dan diversifikasi portofolio. Gen Z yang memiliki literasi keuangan yang baik akan cenderung memahami resiko. Jadi, kalau kita punya literasi keuangan yang tinggi, yang baik, kita kan akan tahu juga risikonya gimana kalau kita investasi ke sini, atau kalau kita hanya menabung, itu kan pasti ada resikonya sendiri-sendiri. Terus, kayak kita tuh juga dapat mengenali pentingnya portofolio dan memilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko kita. Jadi, kayak saya sendiri, saya juga profil risikonya masih yang kayak menengah, belum yang high high rise atau yang bawah. Karena saya juga pengen mempunyai tujuan saya ini untuk jangka panjang dan untuk apa namanya keuntungannya ini yang masih ya sedang-sedang aja, tetapi untung terus gitu. Saya belum berani tentang jika saya mengambil saham semua dan memilih resiko yang lebih tinggi, tapi saya tidak bisa, literasi keuangan saya ini belum cukup untuk menganalisis beberapa saham jika ingin mendapatkan keuntungan yang tinggi gitu. Jadi kayak literasi keuangan ini juga penting untuk pemahaman risiko, memilih portofolio apa yang cocok buat kita. Terus dapat membantu juga kita untuk membuat keputusan investasi kayak yang tadi saya sebutkan, kayak investasi apa yang cocok untuk kita. Terus habis itu juga untuk mengurangin kayak kemungkinan kerugian yang tidak terduga. Kalau misalnya kayak kita asal memilih portofolio, terus mengikuti kayak resiko-resiko orang lain tanpa kita tahu tentang analisis saham itu gimana, bisa jadi kita malah rugi gitu. Situ yang keempat ada kesadaran teknologi keuangan yang inovatif. Literasi keuangan ini juga dapat memperkuat pemahaman Gen Z tentang teknologi keuangan. Dengan pengetahuan yang baik, mereka tuh dapat memahami fitur dan manfaat teknologi keuangan yang ditawarkan oleh platform vintage ini. Terus hal ini juga dapat mencakup pemahaman yang ditawarkan kayak tentang keamanan transaksi, blockchain, habis itu potensi keuangan dan risikonya. Jadi kayak kita tuh tahu tentang kesadaran teknologi kan, tentang teknologi keuangan, ada aplikasi-aplikasi vintage. Kita juga apa namanya kayak harus tahu tentang pemahaman tentang aplikasi tersebut, terus kita resiko keamanannya gimana gitu. Kalau misalnya kita sudah sadar tentang hal tersebut, ini tuh dapat membuka pintu untuk kita tuh lebih mengeksplorasi lebih lanjut dalam investasi. Jadi kalau misalnya kita sudah yakin, udah pede, kalau literasi keuangan kita udah tinggi baratnya, terus kita yakin kita pakai aplikasi ini, terus kita
akan investasi ke sini. Terus kita juga bakal explore lebih lanjut tentang investasi selanjutnya gitu. Mungkin yang sekarang kayak masih menggunakan resiko yang rendah. Kayak saya awal-awal masih menggunakan resiko yang rendah kayak reksadana pasar uang. Dan keuntungannya ini emang kecil. Terus habis itu setelah saya sudah meyakini, oh ternyata pakai aplikasi ini nih enak. Habis itu saya mencoba untuk main ke saham. Tapi sebelum itu juga saya menyiapkan kayak dananya. Terus habis itu sebelum memulai masuk ke saham juga saya membaca-baca terlebih dahulu apa saham yang cocok untuk saya pegang, terus portofolio apa sih yang akan saya pegang juga, dan saya pengennya ini jangka panjang atau hanya beberapa tahun saja gitu. Jadi kayak lebih explore dan biar lebih berkembang juga, nggak hanya di satu tempat itu aja. Terus habis itu selanjutnya ada tanggung jawab keuangan dan investasi berkelanjutan. Literasi keuangan ini juga dapat menciptakan tanggung jawab keuangan di kalangan Gen Z. Mereka tuh yang paham tentang keuangan akan lebih mudah untuk memutuskan kayak investasi kelanjutannya ini gimana, terus dan akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti dampak lingkungan dan sosial dari portofolio investasi mereka. Dengan demikian, literasi keuangan dapat merangsang pertumbuhan tren investasi berkelanjutan di kalangan generasi ini. Jadi kayak dari saya nih, misal saya sudah paham tentang gimana tentang paham keuangan nih, misal kayak gimana sih investasi, terus kayak saya kan misal saya sudah jalan di investasi yang ini, saya ingin explore diri saya sendiri untuk portofolio yang lebih tinggi resikonya. Jadi kan saya juga akan mempertimbangkan faktor-faktor yang lain juga kan. Dan dampaknya juga kayak misal kalau ada teman yang nanya pun saya bisa menjelaskan itu untuk dampak sosial. Saya bisa menjelaskan terkait gimana sih cara saya memulai investasi awal, terus berapa sih investasi awal yang saya gunakan, misal kayak 100.000 atau 50.000 atau berapa. Terus gimana sih cara saya memainkan saham agar dengan dana segini ternyata keuntungannya ini bisa besar. Jadi saya bisa memberitahukan atau menginformasikan kepada rekan-rekan saya yang lain yang emang literasi keuangan mereka ini belum memadai atau mereka ini masih belum percaya diri untuk melakukan investasi tersebut gitu. Jadi tren investasi ini nggak berhenti di tahun ini aja. Jadi kayak untuk tahun-tahun ke depan makin banyak generasi yang mau mencoba untuk investasi. Yang selanjutnya adalah dampak positif literasi keuangan. Setelah tadi saya menjelaskan tentang pengaruh literasi keuangan, sekarang ini ada dampak positif literasi keuangan. Yang pertama ini ada pertumbuhan investasi dan ekonomi digital. Jadi dengan literasi keuangan yang baik, Gen Z ini dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan investasi dan ekonomi digital. Terus untuk keterampilan mereka dalam mengelola keuangan secara efektif dan partisipasi dalam investasi digital ini dapat merangsang aliran untuk modal ke sektor-sektor yang lain. Terus hal ini juga nggak hanya manfaat di individu saja, tetapi untuk perkembangan untuk dan juga berdampak positif untuk perkembangan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Yang kedua ini ada reduksi risiko dan peningkatan stabilitas finansial. Jadi jika Gen Z yang memiliki literasi keuangan yang baik ini dapat mengelola risiko investasinya lebih baik daripada yang eh, literasi keuangannya ini rendah gitu. Terus karena literasi keuangannya mereka tinggi, mereka juga mungkin lebih mampu lah mengidentifikasi potensi risiko, terus dampaknya gimana, terus mereka juga dapat mengambil tindakan yang sesuai dengan portofolio mereka. Jadi risikonya ini ya pasti tetap ada resiko, tetapi resikonya ini bukan yang terlampau tinggi banget gitu sampai
kehilangan semua dana gitu. Terus dampak dari literasi keuangan ini juga dapat menciptakan stabilitas finansial di pasar ekonomi. Habis itu mengurangi juga potensi dampak positifnya dari peristiwa pasar yang tidak terduga. So kayak kita literasi keuangan kita lebih baik, kita kan bisa menganalisis nih jika ada sesuatu di masa depan, kayak kita juga bisa mengelola resiko tersebut. Jadi kita nggak kaget juga dan kita juga punya plan untuk kedepannya jika ada permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya ada inovasi finansial dan penggunaan teknologi terkini. Literasi keuangan juga dapat memacu inovasi finansial dan penggunaan teknologi terkini di kalangan Gen Z. Mereka yang memahami teknologi keuangan akan lebih mungkin untuk mengadopsi solusi-solusi baru dan berpartisipasi dalam perkembangan finansial yang didorong oleh teknologi. Terus juga dapat menciptakan lingkungan di mana vintage dapat terus berkembang. Itu juga bisa menjadi peluang bagi generasi muda. Jadi eh, inovasi finansial sama penggunaan teknologi terkini itu nggak berhenti juga di ini saja. Jadi untuk beberapa tahun ke depan juga akan berkembang gitu karena banyak dari Gen Z yang paham tentang teknologi. Terus jadi dari mereka mungkin untuk kedepannya akan kayak membantulah mengeluarkan kayak teknologi-teknologi yang istilahnya kayak lebih up to date daripada teknologi yang sekarang ini gitu. Jadi karena literasi keuangan ini juga membantu Gen Z agar teknologinya makin berkembang untuk beberapa tahun ke depan. Selanjutnya ada peningkatan kesejahteraan finansial. Dengan literasi keuangan yang baik, terus dapat kayak Gen Z ini dapat mencapai kesejahteraan finansial yang lebih tinggi. Kemampuan untuk mengelola keuangan dengan baik dan membuat keputusan investasi yang cerdas dapat menciptakan landasan keuangan yang kuat juga untuk masa depan. Terus peningkatan literasi keuangan di kalangan generasi ini juga dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi ke depannya lebih inklusif. Jadi karena kita sudah paham tentang dampak positifnya, terus kayak literasi keuangan kita juga tinggi, terus kita bisa meminimalisir resiko-resiko. Jadi eh, finansial kita ini meningkat. Jadi kayak ada peningkatan kesejahteraan finansial kita gitu. Yang selanjutnya ada partisipasi aktif dalam ekosistem keuangan global. Dengan akses yang lebih baik ke literasi keuangan, Gen Z itu juga dapat lebih aktif dalam ekosistem keuangan global. Mereka tuh juga dapat partisipasi dalam pasar investasi internasional, terus memanfaatkan peluang global dan menjadi bagian dari transformasi digital. Di situ, hal ini juga menciptakan potensi dampak yang lebih luas dan mendunia dari literasi keuangan di kalangan generasi ini. Jadi karena dari yang sebelumnya mereka nih literasi keuangannya tinggi, terus mereka tahu resiko-resikonya, terus finansial merekanya juga tinggi karena resiko tersebut, karena meminimalisir resiko tersebut, terus kayak mereka paham akan teknologinya, jadi dan mereka kan termasuk yang partisipasi aktif kan dalam ekosistem keuangan global, jadi untuk jangka panjang pun juga ada manfaatnya juga untuk peluang global, terus kayak bakal menjadi tren juga untuk ke pasar investasi internasional. Mungkin sekarang ini masih nasional kayak saham-saham perusahaan yang masih nasional lah kayak bank gitu-gitu. Tapi karena kita sudah tahu resikonya di sini, terus kayak kita udah mencoba dan ternyata keuntungannya juga tinggi, kita juga akan untuk jangka panjang ini akan mengekspor lebih jauh ke pasar internasional gitu. Jadi akan dampaknya juga lebih luas dan mendunia, nggak hanya di nasional saja.
Terus dari dampak ini tuh juga diketahui bahwa dampak literasi keuangan ini tidak hanya bersifat individu, tetapi juga bersifat sistemik. Jadi kayak nggak hanya buat diri sendiri, tetapi bisa juga buat kayak perusahaan, terus untuk negara juga. Gitu. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan Gen Z itu juga dapat dianggap investasi jangka panjang dalam pembangunan ekonomi yang kokoh dan kesejahteraan masyarakat. Jadi peran pemerintah, peran dosen, pokoknya lembaga pendidikan gitu tuh juga penting karena generasi kita kan bakal kayak yang melanjutkan lah untuk generasi ke depan. Jadi karena literasi keuangan kita juga udah tinggi karena kita dapat fasilitas itu, untuk kedepannya kita nggak perlu belajar lagi, tapi lebih ke mengeksplor lebih lagi. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan ini, penelitian ini tuh menyoroti peran krusial literasi keuangan dalam mempengaruhi kegiatan investasi generasi Z melalui finansial teknologi atau vintage, dan terbukti sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan mereka dalam konteks pengambilan keputusan investasi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa literasi keuangan yang tinggi memiliki dampak positif, seperti kemudahan berinvestasi, pemahaman risiko, dan diversifikasi portofolio. Secara keseluruhan, peningkatan literasi keuangan di kalangan Gen Z juga memiliki implikasi signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan finansial. Dengan pemahaman yang baik tentang resiko dan peluang investasi melalui vintage, generasi ini dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi digital, membuat peluang baru, dan menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya paparkan juga dapat bermanfaat bagi sekitar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.